Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indah Saputri dari jurusan Sistem Informasi Eksekutif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang laporan proyek untuk data mining tahun 2024 dan 2025. Judul proyek yang saya buat yaitu analisis segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja di sejumlah pusat perbelanjaan untuk strategi pemasaran. Yang pertama, kita akan bahas latar belakang dan deskripsi proyek. Nah, salah satu ciri bisnis itu kan tentu ada persaingan ya. Bisnis ini harus punya kemampuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat diambil keuntungan atau manfaatnya. Kemudian bisnis juga harus mempertahankan hubungan dengan pelanggan yang baik. Apalagi di era sekarang ini bisnis makin kompetitif. Kemudian adanya perilaku pembelian mencerminkan keputusan dan tindakan konsumen saat mereka mencari, memilih, membeli, menggunakan dan mengevaluasi produk atau layanan. Perilaku pelanggan yang semakin dinamis juga mengharuskan pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Tetapi inovasi tidak hanya memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar, tetapi juga dapat menjadi kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan memenangkan persaingan bisnis. Kemudian identifikasi terhadap konsumen tentu juga sangat penting, sebab tujuannya itu dapat mengumpulkan data tentang kebutuhannya, perilakunya, dan karakteristik pelanggannya. Salah satu pendekatan strategis yang bisa digunakan untuk menghadapi dinamika tersebut ialah dengan melakukan segmentasi pelanggan. Nah, apa sih segmentasi pelanggan itu? Segmentasi pelanggan ini merupakan suatu komponen yang dapat membantu untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang telah direncanakan. Segmentasi pelanggan juga menjadi proses untuk membagi pelanggan menjadi subkelompok yang berbeda, signifikan dan homogen berdasarkan karakteristik mereka. Hal ini memungkinkan sejumlah pusat perbelanjaan untuk lebih dapat memahami dan mempelajari pelanggan mereka dan membuat strategi untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan sesuai dengan karakteristiknya. Nah, dalam laporan proyek ini akan dilakukan segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja yang terdapat di sejumlah pusat perbelanjaan. Segmentasi pelanggan tersebut akan dilakukan dengan metode yang tersedia pada data mining. Data mining menjadi upaya untuk memanfaatkan data dengan menggali informasi penting yang tersimpan dalam data dengan jumlah yang besar. Metode data mining yang akan digunakan yaitu metode clustering, di mana nantinya data akan diambil secara acak melalui teknik penambangan data. Data dikelompokkan berdasarkan jarak yang paling dekat dengan objek lain dalam dataset. Clustering juga memungkinkan pembagian data ke dalam berbagai subset, sehingga setiap subset dapat diambil dan digunakan untuk mengambil informasi. Algoritma yang akan digunakan untuk mendukung segmentasi pelanggan tersebut ialah algoritma K-means. K-means menjadi konsep algoritma yang paling populer karena hasilnya mudah dipahami dan divisualisasikan. Konsep utama dari K-means ini memiliki titik pusat untuk setiap kelas secara acak, kemudian mengelompokkan anggota ke dalam kelas titik yang paling dekat dengan anggota tersebut. Kemudian proses tersebut diulang sampai perubahan posisi tengah berhenti atau menjadi sangat kecil sehingga tidak menjadi masalah. Proyek ini dilakukan karena adanya persaingan bisnis yang semakin kompetitif, khususnya di sektor retail seperti pusat perbelanjaan. Untuk meningkatkan keunggulan kompetitif, pusat perbelanjaan harus dapat memahami perilaku dan preferensi pelanggan yang semakin dinamis. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk melakukan analisis segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja pada beberapa pusat perbelanjaan. Dataset yang digunakan ini berisi informasi transaksi pelanggan, jenis kelamin, usia, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah metodologi CRISP-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining.
merupakan standar proses data mining yang ditujukan untuk melakukan proses analisis dari suatu industri sebagai dasar strategi pemecahan masalah dari bisnis atau unit penelitian. Berikut ini adalah gambar dari KRIPS-DM. Yang pertama, business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Business understanding sendiri ini menjadi tahap untuk memahami tujuan dan kebutuhan dari sudut pandang bisnis. Nah, dalam proyek ini business understanding-nya yaitu dapat membantu sejumlah pusat perbelanjaan untuk memahami berbagai jenis pelanggan berdasarkan perilaku belanjanya. Kemudian ada data understanding, di mana tahap ini adalah tahap untuk pengumpulan data. Kemudian ada data preparation untuk membangun kumpulan data akhir. Nantinya data akan diproses pada tahap pemodelan dari data mentah. Kemudian ada modeling, dilakukan untuk pemilihan dan penerapan berbagai teknik pemodelan, dan ada beberapa parameter yang akan disesuaikan nantinya sehingga mendapatkan nilai yang optimal. Kemudian ada evaluation. Tahap ini merupakan tahap yang dimana model sudah terbentuk dan memiliki kualitas yang baik jika dilihat dari sudut pandang analisis data. Kemudian pada proyek ini implementasinya adalah nantinya melakukan analisis untuk karakteristik setiap cluster dan menilai apakah hasil segmentasi dapat memberikan wawasan atau tidak. Kemudian ada bagian deployment, di mana tahap ini pengetahuan atau informasi yang telah diperoleh akan dipresentasikan dalam bentuk khusus sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Kemudian ada bagian untuk design thinking. Design thinking yang pertama adalah empathize, di mana dilakukan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan melalui tantangan bisnis yang dihadapi oleh pusat perbelanjaan. Kemudian ada define yang mendefinisikan bahwa pusat perbelanjaan tidak memiliki strategi pemasaran yang berbasis data karena tidak ada pemahaman menyeluruh terhadap karakteristik pelanggan. Kemudian ada ideate. Ideate ini adalah metode clustering sebagai teknik segmentasi. Kemudian prototype kita tidak bahas ya di sini karena nanti prototype akan saya jelaskan di workflow orange-nya. Tahap business understanding ini ada permasalahan apa yang ingin diselesaikan, kemudian tujuan dari proyek tersebut, kemudian konteks kasus nyatanya. Nah, konteks kasus nyata yang terkait dengan segmentasi pelanggan ini ada pada PT Telekomunikasi Indonesia. Kemudian untuk relevansi proyek ini bisa di bidang bisnis dan industri. Kemudian ada akademik dan ilmu data. Untuk bagian tahap data understanding, sumber dataset saya ambil dari Kaggle. Berikut ini merupakan link dari Kaggle-nya, dari dataset yang saya sudah ambil. Kemudian untuk bagian struktur data kita bisa lihat di widget data info ya. Data info di sini diberikan keterangan data table properties, di mana name ini name dari datasetnya berupa customer shopping data. Kemudian untuk ukuran ini ada 99.457 rows dan 10 columns. Kemudian untuk features ada 4 kategorikal dan 3 numerik. Metas ada 3 teks. Kemudian tidak ada data yang hilang ya, karena ada keterangan missing datanya known. Untuk tipe data setiap atribut ini, untuk metas itu ada invoice nomor, customer ID, dan invoice date. Kemudian untuk feature ada gender, kategori, payment method, shopping mall. Kemudian yang numerik itu ada age, quantity, dan price. Berikut ini merupakan visualisasi awal data untuk distribusi kelas ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian workflow orange. Kemudian ini merupakan insight awalnya, di mana ada gambar visualisasi data dengan box plot di orange.
Nah, dari visualisasi tersebut terlihat bahwa clothing ini kategorinya paling banyak dibeli oleh pelanggan di hampir setiap pusat perbelanjaan, ditandai dengan panjang bar warna merah yang paling besar. Kemudian kategori seperti books, teknologi, dan souvenir itu punya proporsi pembelian yang lebih rendah dan relatif konsisten di seluruh mall atau di beberapa mall yang lain. Pola distribusi tersebut ini menunjukkan kemiripan tren konsumsi, tetapi juga menunjukkan adanya segmentasi berdasarkan kategori produk tertentu yang lebih menonjol daripada produk lain. Misalnya kayak di Mall of Istanbul dan Canyon ini, pelanggan yang beli clothing terlihat lebih besar karena mungkin hasil dari demografi konsumen juga yang lebih berfokus pada fashion. Kemudian tahap data preparation ini dilihat dari data info yang ada pada workflow yang telah saya buat. Dataset yang dipakai itu tidak menemukan data yang hilang. Dibuktikan dengan adanya keterangan missing data known di widget data info yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian penjelasan reprocessing yang dilakukan di Orange saya yaitu ada normalized filters, continuous discrete variables, dan impute missing value. Kemudian berikut ini merupakan alur kerja di Orange-nya atau workflow-nya. Berikut ini gambarnya. Kemudian untuk penjelasan widget yang digunakan seperti file ini bisa untuk import file ya. Saya kan menggunakan dataset yang formatnya Excel. Jadi file ini untuk mengimport datanya. Nah, di file nanti ada beberapa atribut data yang memiliki kategori yang berbeda-beda. Kemudian ada data info, ini untuk memberikan informasi umum tentang dataset yang dimuat dari widget file. Biasanya nampilin data seperti jumlah record, baris, kolom, dan sebagainya. Kemudian ada data table, ini untuk menampilkan kumpulan data yang telah diimpor dari widget file tadi. Kemudian ada select columns, ini untuk memilih-milih data mana aja yang relevan untuk tujuan kita gitu. Kemudian ada data table lagi. Nah, ini data tablenya ini yang kedua itu adalah untuk menampilkan sebagian data yang telah dipilah pada proses select column sebelumnya. Kemudian ada distribution yang fungsinya untuk memvisualisasikan distribusi data untuk setiap fitur dalam kumpulan data. Kemudian ada box plot untuk fitur numerik juga memvisualisasikan distribusi. Kemudian ada data sampler untuk mengatasi dataset yang jumlah recordnya itu terlalu besar. Kemudian ada reprocess untuk pengolahan data sehingga nantinya akan menghasilkan data dengan format yang sesuai. Kemudian ada Cummins, silhouette plot, scatter plot. Nah, kenapa harus Cummins yang saya gunakan? Cummins ini menjadi salah satu algoritma clustering yang menggunakan metode prestisi untuk membagi data ke dalam kelompok. Metode analisis kelompok Cummins membagi data ke dalam kelompok titik pusat sentroid, sehingga data dengan karakteristik yang sama dimasukkan ke dalam satu kelompok dan data dengan karakteristik berbeda dimasukkan ke dalam kelompok lain. Alasan memilih algoritma ini yaitu karena tidak ada label atau kategori pelanggan sebelumnya karena sifatnya clustering kan. Kemudian tujuannya itu ya untuk membentuk cluster yang homogen berdasarkan perilaku belanja. Kemudian prosesnya juga cepat sehingga hasilnya itu dapat dianalisis dengan mudah. Kemudian untuk tahap evaluation ini ada tahap karena saya menggunakan clustering, dia tidak ada akurasi, precision, recall atau F1 score, tetapi saya pakai silhouette score untuk mengukur seberapa baik data telah dikelompokkan dalam cluster. Nah, kesimpulannya
data set besar itu dapat cocok digunakan, tetapi harus menggunakan data sampler karena di Orange itu hanya sampai 5.000 record saja yang mampu menampung datanya. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah referensi ya. Sekian untuk pembahasan laporannya. Selanjutnya akan membahas tentang workflow di Orange-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang workflow data Orange-nya pada data mining. Saya buat workflow seperti ini untuk metode clustering dengan K-means. Di bagian widget file itu adalah untuk mengimport filenya yang berupa CSV. Kemudian di sini ada keterangan untuk nama, tipe data, atribut, dan nilai. Yang terdapat di dataset ini ada gender dengan categorical. Kemudian ada dua nilai yaitu female dan male. Kemudian ada age, numerik tentunya. Kemudian ada kategori. Kategori di sini ada books, clothing, cosmetic, food and beverage, sauce, souvenir, teknologi, and toys. Kemudian ada quantity, ada numerik. Quantity ada numerik karena berupa angka, price pun sama, numerik karena berupa angka. Kemudian payment method itu ada kategorical, di mana punya 3 nilai yaitu cash, credit card, dan debit card. Kemudian ada shopping mall yang terdiri dari beberapa nilai. Di sini adalah nilai dari beberapa pusat perbelanjaan yang terdapat di dataset tersebut. Kemudian ada invoice now, customer ID, dan invoice date berupa teks. Setelah itu kita lihat data info. Data info ini untuk melihat sebagai informasi saja. Nama filenya itu customer shopping data. Kemudian untuk ukuran recordnya 99.457, 10 columns. Kemudian ada 4 kategorical dan 3 numerik yang sudah disebutkan di widget file tadi. Kemudian meta itu ada 3 teks. Kemudian missing datanya known. Nah, kita bisa lihat visualisasi datanya seperti apa tanpa harus membuka Excel ya. Di sini kita bisa pakai widget data table. Nah, di sini ada keterangan invoice number, customer ID, invoice date, gender, age, kategori, quantity, price, payment method, dan shopping mall. Kemudian berikutnya yaitu pada bagian select column. Karena untuk clustering invoice no, customer ID, invoice date itu tidak relevan ya. Jadi saya pindah ke ignore, ke bagian ignore. Nah, di bagian ini nanti kita ini bisa melakukan pemilihan fitur untuk model. Di sisi kiri seperti ini fitur untuk ignore-nya yang dianggap tidak relevan atau tidak punya nilai prediktif yang dapat dianalisis. Kemudian yang di bagian features itu ada gender, age, kategori, price, quantity. Ini yang diyakini dapat memiliki pengaruh dalam memprediksi target. Kemudian meta saya taruh shopping mall agar variabel sebagai variabel yang ingin diprediksi menggunakan fitur-fitur yang telah dipilih nantinya.
Kemudian data table yang kedua. Nah, setelah data tadi dipilih di bagian select column, untuk melihat informasi datanya kita bisa pakai widget data table lagi. Jadi yang sudah di-ignore itu tidak masuk ke dalam data table berikut ya. Setelah dipilih-pilih kolom-kolom mana saja yang relevan, ini menjadi tampilan data table yang final. Di sini kita bisa melihat data mentah nantinya akan diolah. Nah, ini sebagai gambaran saja untuk struktur data dan nilai-nilai yang ada di dalamnya sebelum ke tahap analisis dan pemodelan lebih lanjut. Kemudian berikutnya ada distribution. Distribution di sini sebagai visualisasi ya. Di sini kita bisa lihat distribusi shopping mall berdasarkan gender. Di sini ada grafik, diagram batang, ada warna merah dan warna biru, di mana keterangannya adalah untuk biru female dan merah adalah untuk male. Di sini kita dapat informasi untuk Mall of Istanbul itu memiliki nilai 20,05%, di mana female sendiri lebih unggul, lebih banyak daripada male-nya. Overall 11,97% untuk female, sedangkan untuk male hanya 8,8%. Dari grafik ini kita dapat dengan jelas ya melihat sebaran-sebaran pengunjung berdasarkan jenis kelamin di setiap pusat perbelanjaan. Seperti di Canyon, kemudian di Metro City. Di Metro City ini kita juga bisa lihat sebentar ya, overallnya juga sama, lebih banyak female daripada male-nya. Dari sini kita bisa mengamati pusat perbelanjaan mana yang cenderung lebih banyak dikunjungi oleh pria atau wanita, atau mana saja yang punya distribusi yang lebih seimbang, sehingga memberikan kita wawasan tentang pola-pola yang mungkin ada di dalamnya. Kemudian jika saya rubah shopping gender, variabelnya gender, saya rubah ke kategori. Nah, terlihat bahwa untuk female, gender female ini lebih cenderung, lebih banyak, lebih dominan membeli clothing, ditandai dengan warna merah yang terlihat lebih besar daripada warna-warna lain ya. Untuk male juga sama, mereka lebih suka berbelanja clothing dibandingkan dengan souvenir atau books ataupun teknologi. Kemudian jika saya rubah lagi age-nya untuk kategori ya, untuk umur 20-an itu juga lebih banyak dan lebih dominan membeli clothing ya. Dari umur 20 sampai umur 70-an ke atas juga masih sama, masih dominan warna merah ini, yaitu clothing. Kemudian jika saya berubah misalkan shopping mall, nah ini kita dapat simpulkan bahwa umur ini mereka lebih banyak berbelanja di mana gitu ya. Coba kita lihat yang umur 25, di antara 24 sampai 26 itu lebih banyak berbelanja di Mall of Istanbul ya. Overall dia dapat nilai 0,79%,
atau kalau dari sebagian data 20,57%. Kemudian untuk bagian kategori di shopping mall kategori. Nah, kategori clothing ini lebih banyak, untuk kategori clothing ini lebih banyak di Canyon. Sedangkan untuk yang lebih sedikitnya itu ada Istine Park dan Viaport Outlet ya. Ya, jadi berdasarkan kategori produk, pelanggan yang beli clothing lebih banyak di pusat perbelanjaan Canyon. Kemudian lanjut untuk Boxplot. Boxplot ini meskipun terlihat seperti mirip dengan stack bar chart, dia ini dapat menunjukkan hubungan antar variabel kategorikal. Nah, pada bagian ini kita bisa menggunakan visualisasi untuk melihat distribusi kategori produk yang dibeli di setiap pusat perbelanjaan shopping mall. Nah, setiap bar ini menunjukkan proporsi atau frekuensi relatif dari berbagai kategori produk seperti box, clothing, kosmetik, dan sebagainya. Nah, visualisasi ini dapat membantu kita untuk memahami preferensi belanja di berbagai lokasi. Misalnya nih, kita dapat lihat ya, yang lebih dominan adalah bar warna merah, yaitu di bagian clothing. Nah, ini menjadi memiliki permintaan yang tinggi ya. Kemudian untuk lebih banyak berbelanja di Mall of Istanbul ya, mereka ini, dan lebih sedikit belanja di Emaar Square Mall. Mall of Istanbul dan Canyon ini hampir mirip ya, hanya beda selisih berapa angka saja. Untuk yang paling tinggi tetap dipegang Mall of Istanbul, yang paling ramai pengunjung. Kemudian untuk gender juga lebih dominan untuk female ke Mall of Istanbul ya, 59,68%. Oh tidak, kalau female itu lebih condong ke 6 Canyon atau dengan nilai 60,6%. Kemudian untuk age, kategorinya berdasarkan shopping mall ya, yang tadi sudah disebutkan. Oke, selanjutnya ada data sampler. Di sini saya menggunakan data sampler karena dataset yang saya pakai itu jumlahnya lebih dari 5.000, sedangkan Orange hanya dapat menampung data maksimal 5.000. Jadi saya buat fixed proportion of datanya 35%, fixed sample size-nya 5.000, saya maxkan, kemudian number of subsetnya 10, dan unused subsetnya 1. Nah, untuk data sampler ini membuat subset data dari keseluruhan data yang kita miliki. Jadi ini penting untuk mengurangi ukuran data sehingga pemrosesannya dapat lebih cepat. Di sini saya kan pilih fixed sample size-nya 5.000 instance. Artinya saya akan mengambil secara acak 5.000 baris data dari dataset asli untuk digunakan dalam analisis atau pemodelan selanjutnya. Sehingga tadi tuh ketika melihat visualisasi di distribution,
ini ada keterangan in group atau overall, seperti itu. Kemudian bagian reprocess. Bagian reprocess ini adalah untuk membersihkan dan menyesuaikan data ya. Kemudian ini ada bagian normalize feature, saya pilih standardize ini. Kemudian continuous discrete variable, saya pilih yang ini. Input missing value, saya pilih average. Kemudian untuk comments, saya pilih K3, pakai from to tool age, range-nya 10 dan maksimum iterasinya 300. Kemudian scatter plotnya seperti ini gambarannya. Axis X-nya age, saya pilih axis Y-nya quantity. Setelah kita melompokan data menggunakan kamis tadi, kita harus pakai scatter plot untuk memvisualisasikan hasil pengelompokan data menggunakan kamis. Kemudian ini merupakan tampilannya, sehingga kita dapat melihat bagaimana data terbagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan warna yang berbeda yang merupakan hasil dari algoritma Cummins yang telah saya buat tadi. Misalnya kayak titik hijau adalah bagian dari satu klaster, terus orange klaster lainnya, dan seterusnya. Memungkinkan kita untuk melihat nih apakah klaster-klaster tersebut terpisah dengan jelas atau ada tumpang tindih. Seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir adalah silhouette plot. Nah, berdasarkan Cummins tadi didapat klaster 1 itu nilainya 0,23. Kemudian untuk klaster 2 ini dapat nilai 0,143 dan klaster 3 itu 0,139. Ya, demikianlah presentasi dari project yang saya buat. Semoga dapat menjadi insight baru atau pembelajaran buat saya juga dan pembelajaran buat saya juga. Sekian dan terima kasih.